touch the world, but it couldn't feel me. Man's empty praise and treasure that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing
Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengubah kami. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Tidak ada yang kami perlukan, hanya Engkau. Christ is my reward and all of my devotion.
mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau hanya melihat kepada Engkau. Apapun keadaan yang kami alami, apapun musim yang kami lalui dalam hidup kami Tuhan, kami mau berharap kepada Engkau. Kami mau percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang mampu mengubah keadaan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, tidak ada yang lain. Dan kami bersyukur kepada Engkau. Segala puji-pujian milik Engkau, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur pada Tuhan atas segala rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Sehingga kita sebagai satu jemaat hidup di dalam kekuatan kasih-Nya, kekuatan kuasa firman-Nya, jelas semuanya. Oleh karena kuasa Roh Kudus, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah hari ini kita bergembira karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Baik, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkuasa. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, hikmat yang berasal daripada Dia, menguduskan hati kita untuk mengerjakan kehendak-Nya di dalam ketaatan dan kesetiaan-Nya, semuanya karena kasih dan anugerah-Nya yang kuat di dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang akan menjadi berkat dan banyak orang memuliakan Dia seumur hidupnya. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu yang Tuhan, yang baru setiap pagi. Dan biarlah saat ini kami bersama-sama Tuhan, sehati sepikir di dalam iman, dalam kekuatan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan roh hikmat dan wahyu, sehingga firman-Mu ya Tuhan, Kau meteraikan di dalam hati kami, menguduskan hidup kami, untuk kemuliaan Engkau saja. Kami percaya kuasa firman tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah ya Roh Kudus menguasai hidup kami, menuntun hidup kami, memelihara, melindungi hidup kami, melepaskan daripada yang jahat, dan menyatakan terang kemuliaan Engkau, supaya kami tetap berjalan di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang adalah kekuatan kami, kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami menyatakan, memberitakan kabar baik, memberi kesaksian yang kokoh di dalam Kau Yesus Kristus bagi kemuliaan-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tetap dalam tema Church Illustrated. Dan hari ini kita sama-sama belajar hubungan dalam masyarakat. Ada 3 bagian sesuai dengan pesan dari Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Tapi yang dia maksudkan di sini, dan inilah prinsip hubungan dalam jemaat, yaitu menggambarkan
hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, marilah kita lihat prinsip yang utama ini adalah untuk sesama kita ini, yaitu persis apa yang telah Yesus Kristus lakukan buat kita semua. Dan apa yang dilakukan adalah menjadi kehendak Bapa. Bapalah yang menginginkan, menghendakinya, dan tergenapilah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 bagian ini yang utama adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 33, yaitu tentang hubungan antara suami dan istri yang menggambarkan Kristus dan jemaat. Yang kedua adalah hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya. Itu di Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Dan kemudian yang ketiga adalah hubungan antara hamba dengan tuannya, atau antara pekerja dengan bosnya, atau antara anak sekolah dengan gurunya, dan seterusnya. Di Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama yang membaca yang pertama. Lebih dahulu Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya mari kita lihat prinsip utamanya, seperti yang telah kita belajar bersama-sama dan kita percaya kuasa firman, khususnya mengenai jemaat Tuhan. Dialah yang telah memanggil, menentukan, memilih kita untuk diselamatkan, supaya tidak lagi hidup menurut dunia ini dengan segala keinginan. Sebab kita paham apa yang ada di dalam diri kita, yaitu kesia-siaan, kebinasaan. Kita bisa menyaksikan segala sesuatu, apapun juga yang kita berbuat baik, untuk berusaha atau apapun juga, adakah itu berkenan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena hati kita secara alami pun juga kita paham, yaitu dikuasai oleh dosa.
dan tentunya berbuah untuk dosa, kegelapan. Tidak ada yang bisa membantahnya itu lagi. Dan tidak ada yang bisa menyucikan, membersihkan untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah terang absolut. Kita adalah kegelapan. Dia adalah kebenaran. Kita adalah kedurhakaan. Dialah Yesus Tuhan. Tidak ada persamaannya sama sekali dengan Belial. Kita dengan segala usaha apapun juga sia-sia. Tetapi syukur pada Dia. Seperti kata Paulus, siapakah yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut ini? Syukur pada Dia. Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah kehendaknya. Dan kita paham dengan baik. Gereja adalah tubuh Kristus. Dialah kepalanya. Dialah yang memerintah. Dialah sumber kehidupan gereja itu. Tanpa Dia tidak ada gereja. Dan mari kita lihat, itulah rancangannya. Rancangan Allah Bapa. Digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya itulah jalannya. Dan itu menunjukkan kekuasaannya. Untuk menghancurkan kuasa kegelapan itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Yesuslah yang membentuk, menyusun, mendirikan gereja itu. Menurut kehendaknya saja. Karena itu dialah kepala itu. Kepala bukan hanya menunjukkan bahwa dia hanya dimuliakan, dialah yang paling dihormati, dialah yang harus dijunjung tinggi. Tetapi mari kita lihat. Dia melakukannya bagi kita. Dia melakukannya. Bahkan dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya sebab itulah kehendak Bapa. Sebab hanya dengan jalan itu. Dia mati di atas kayu salib. Dia menjadi kutuk karena dosa. Untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya apapun juga. Dialah yang mengambil kutuk dosa itu. Dan kita paham bersama. Dialah Tuhan yang berkemenangan atas segala sesuatunya. Jadi, menunjukkan apa? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi, mari kita pahami dengan baik. Kita memiliki identitas yang baru. Gereja itulah identitas dari Kristus. Identitas dari Kristus. Sumber, dasar iman kita. Dasar kenapa kita melakukan sesuatu. Segala sesuatunya. Waktu, tempat, pekerjaan, pelayanan, semuanya adalah di dalam Dia. Dialah yang memenuhi segala sesuatunya. Sehingga dialah membentuk kita, menjadikan kita untuk menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Dan inilah penggenapan itu. Dia sampaikan kepada murid, kepada Petrus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut, itulah alamnya. Alam maut tidak akan menguasainya. Dunia dengan segala keinginan, semuanya akan berakhir, akan binasa. Tapi di dalam Dia adalah kehidupan. Dan itu Dialah yang membangun, mendirikan. Jadi, kalau yang pertama kita baca ini, tentang hubungan di dalam keluarga
dalam hal ini antara suami dan istri, itu tetap ketulusan itu ada, kemurnian itu ada karena merendahkan diri satu sama lain seperti Yesus Kristus. Dia berkorban, menyerahkan diri, dan saling menanggung beban seperti Yesus Kristus sudah memikul salib itu, menanggung dosa kita itu, dan kita tidak meninggikan diri kita satu dengan yang lain. Di mana ada kerendahan hati dan ketundukan, itulah kewajiban hubungan ini, dan akan terjadi, dilakukan dengan baik, bukan keterpaksaan, bukan karena seharusnya. Paham juga, dahulu pun juga kita paham tentang suami itu menjadi kepala keluarganya, suami itu menjadi pimpinan di rumah. Kita paham, tetapi di dalam Kristus kita berubah cara pandang itu. Cara pandangnya justru adalah demikianlah hubungan Kristus dengan jemaat. Yesus dengan jemaat. Jadi, kalau suami memimpin, itu karena kehendak Kristus, bukan karena dia menguasai. Istri tunduk kepada suami karena gambaran Kristus. Karena gambaran Kristus pun juga yang taat, yang setia. Demikianlah. Dan tetap kita ingat, gambaran istri sebagai mempelai dari Kristus. Mempelai Kristus. Dan itu adalah jemaat. Jemaat yang tunduk. Dan kita lihat juga, gambaran istri itu dikuduskan oleh Kristus. Sehingga dia menjadi cemerlang. Dia menjadi terang sepenuhnya. Dan itulah yang indah. Dia akan bawa sesuatu yang sangat indah. Yang menyenangkan hati Bapa. Semuanya dikerjakan oleh Kristus. Jadi prinsipnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketertundukan. Kerendahan hati. Ketulusan. Dari jemaat kepada Kristus. Suami terhadap istrinya karena Kristus. Istri tunduk kepada suami karena gambaran Kristus. Jadi berbahagialah istri karena kewajiban tunduk kepada suami di dalam Kristus. Artinya memenuhi, hatinya terpenuhi untuk menghormati Tuhan. Apa yang dia lakukan dengan tunduk kepada suaminya ini berarti dia menguduskan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang berbahagia, dan inilah seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kita paham bahwa suamilah ada keunggulannya. Keunggulan dalam makna untuk fungsi, bukan untuk memerintah otoriter kepada istri, bukan. Tetapi keunggulannya ada hikmatnya, ada kekuatannya, ada yang diberkati oleh Tuhan untuk bekerja di dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukankah hal yang persis apa yang dilakukan Yesus Kristus buat jemaatnya? Tetapi keunggulan ini membahagiakan suami istri ini. Dan ketertundukan istri kepada suaminya semakin kuat karena dia mendengarkan hikmat pengertian itu. Dia melihat bagaimana kerja keras seorang suami karena memenuhi kebutuhan keluarga itu. Nah, prinsip-prinsip ini
Apa yang dilakukan suami, apa yang dilakukan istri adalah kewajiban karena menghormati, karena tunduk kepada Allah, karena kekudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan inilah, jangan lupa hai para suami, tidak ada kelebihannya kita dari pihak lain. Kenapa? Karena bukan kitalah yang menyelamatkan keluarga, menyelamatkan istri. Yesuslah juru selamat itu. Juru selamat menyelamatkan. Tetapi prinsip aturan ini, inilah yang Paulus menekankannya. Inilah yang Paulus, bukan karena alaminya demikian, bukan karena ada istiadat atau budayanya laki-laki yang memimpin, tetapi kita mengenal bagaimana jalannya keluarga itu karena prinsip hubungan Yesus dan jemaatnya. Nah, selanjutnya kita lihat juga. Jadi, keselamatan datang dari Yesus Kristus. Datang dari Dia. Dan kita lihat, dia katakan begini. Untuk menguduskannya sesudah ia menyujudkannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, hikmat dan pengetahuan. Ada kepenuhan dari Yesus Kristus. Pembasuhan. Pengenapan firman itu. Meterainya. Demikianlah yang terus-menerus terjadi. Dan supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi demikianlah keindahan keluarga itu, suami istri itu, karena ada pengurusan. Demikianlah sukacita istri, karena taat kepada Yesus Kristus, yaitu gambaran hubungan Yesus dengan jemaat, yaitu dia tunduk kepada suami. Itulah yang menjadi kehendak Bapa di dalam dirinya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Sebab ini dia katakan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kembali lagi prinsipnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ia mengasihi total. Dia mati di atas kayu salib. Itulah keselamatan yang sungguhnya. Tapi mari kita lihat juga. Demikianlah perbuatan, perilaku suami terhadap istrinya. Bukan untuk otoriter terhadap suami. Bahkan, kita bisa melihat jika itu di luar Kristus. Apakah yang terjadi? Kata di luar Kristus berarti di luar kasihnya. Di luar kasihnya berarti di luar jemaat. Sebelumnya kita pun sama, tapi syukur pada Tuhan. Kita diubahkan. Kita diubahkan untuk berkemenangan. Apakah itu? Yang sebelumnya kita paham. Kita bisa melakukan kekerasan. Itu banyak hal-hal berzinahan, perselingkuhan terjadi. Siapakah yang bisa mengubahkan itu? Syukur pada Tuhan. Karena itu, secara bersama-sama marilah suami istri di rumah kita semua masing-masing bersyukur pada Tuhan untuk membasuh
untuk mengampuni, untuk senantiasa menguatkan, untuk senantiasa menghibur. Tapi tahulah fungsinya bagaimana. Fungsi masing-masing. Ada urutan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dan suami sangat mencintai istrinya. Seperti Kristus terhadap jemaatnya. Mungkinlah ini yang terjadi. Bahwa bukan untuk menyenangkan manusianya. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ada. Tetapi dia merawatnya karena mengasihi. Kewajibannya karena menghormati apa yang menjadi pemberian Tuhan. Dan dia katakan, karena kita adalah anggota tubuhnya. So, itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan, janganlah dipisahkan oleh manusia. Dan ini dia katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus dan jemaat, gambaran ini, pola ini. Tapi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kewajiban ini ada karena prinsip kasih yang berasal daripada Dia. Dan kasih itu yang ada membuat kita takut akan Dia, menghormati Dia, memuliakan Dia. Bahwa suami mengasihi istrinya karena hormat dan takut pada Tuhan. Istri tunduk kepada suaminya karena hormat dan takut pada Tuhan. Suatu bukti kasih, suatu bukti kerelaan hati, kemurnian, pengudusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagian yang kedua adalah mengenai hubungan antara anak dengan orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dari sini juga menggambarkan hal yang sama. Tentang jemaat taat kepada Tuhan. Ada kewajiban anak-anak untuk taat kepada orang tuanya. Sekali lagi kewajiban adalah menghormati, tunduk, taat, setia karena kasih. Jadi kalau anak-anak itu taat karena terdidik takut akan Tuhan, maka dia pasti juga taat kepada orang tua. Ada rasa hormat dalam hati dan kemudian nyata di dalam perbuatan. Dan kita bisa lihat, inilah kesesuaian itu. Kesesuaian itu bukan keharusan untuk taat kepada hukum karena alaminya, karena seharusnya tidak baik, tidak bermoral, bukan. Tapi karena didikan kasih itu, kesalehan itu ada di dalam diri anak-anak. Karena diajarkan, dia melihat orang tuanya yang saleh. Kesalehan orang tuanya menunjukkan didikan kepada anak-anak mereka untuk menyuruh mereka hidup di dalam jalan Tuhan. Di dalam jalan Tuhan. Apa yang tidak sesuai,
di dalam kehendak Tuhan, yang manakah dapat mengidentifikasi ini bertentangan dengan Tuhan, ini dosa, dan seterusnya. Dan mereka sepanjang umur hidup mereka akan mengingat, mendengar apa pesan orang tua, apa yang diajarkan orang tuanya, apa yang mereka melihat teladan kesalehan dari orang tuanya. Ada janji, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini kita baca di Perjanjian Lama juga. Memang inilah ketetapan Tuhan itu. Inilah buah ketaatan itu. Dan di bagian akhir itu Paulus menasihatkan juga kepada bapak-bapak terhadap anaknya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Memang Allah telah memberikan kewajiban, memberikan kuasa, tetapi tidak menyalahgunakan kekuasaan itu untuk misalnya kekerasan. Tidak. Tetapi ada hikmat, ada pengertian, ada kelemah lembutan dan kasih sayang. Ada jelas peneguran itu. Tetapi dalam hikmat Tuhan untuk menjadikan anak-anak itu taat dan kuat di dalam Tuhan. Dan di bagian yang ketiga, Paulus menasihatkan jemaatnya. Hubungan Kristus dengan jemaat, yaitu kepada hamba-hamba dan tuannya. Efesus 6 ayat 5-9, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang mereka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Hal yang sama juga apa yang dikatakan di bagian ketiga ini, hamba kepada tuannya, ya, bahwa kewajiban untuk taat, untuk setia, berdasarkan kasih karunia. Jadi seperti ketertundukan ini jemaat kepada Kristus. Memang benar demikian. Bahwa kemerdekaan itu ada. Iya, benar. Bahwa mereka, tuan-tuan, tidak berkuasa atas hati dan jiwa pekerja-pekerjanya atau budaknya lah. Digambarkan begitu. Bukan. Tetapi kewajiban dari pekerja-pekerja ini adalah taat kepada tuannya. Menggambarkan prinsip kasih yang ada dalam diri mereka. Tulus dan murni untuk bekerja. Jika kita punya otoritas pekerjaan, otoritas karena pendidikan, ada guru kita, misalnya di sekolah, di universitas. Bukan dalam hal karena nanti tidak dapat gajinya, dipotong gajinya, tidak dapat nilai yang baik. Bukan karena itu. Tapi karena ketulusannya memang taat. Bukan di dalam kemunafikan. Bahwa sebenarnya dia tunduk, tapi sebenarnya mau melawan. Ada kata-kata yang mau keluar, ditahan. Tapi kata-kata itu pemberontakan. Bukan demikian. Tapi kita telah merdeka dari hal begitu.
hati kita telah diperbarui. Jadi memang murni, taat, dan setia. Sekalipun mungkin saja tuannya itu atau bosnya itu ya sering disebut sebagai kejam. Tetapi dia menyatakan ketaatannya menunjukkan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan melakukannya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ketulusan kemurnian itu bukan hanya bekerja karena tuannya ada saja. Tidak. Sekalipun tuannya tidak melihat apa pekerjaan, tetapi disiplin tetap ada. Pekerjaan tetap ada. Demikianlah kita pun juga demikian. Bahwa terus menerus hidup dalam Kristus. Karena ketaatan, ketulusan, kemurnian itu. Tapi ada juga kewajiban dari Tuhan ini ya, secara alami ini. Yaitu, jauhkanlah ancaman bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Dan juga penting bahwa Tuhan ini juga harus mendidik, mengajar kepada hamba-hambanya atau pekerjanya untuk takut dan setia kepada mereka. Nah, inilah yang berkenan. Ya harus tetap ada didikan ini, ada pendisiplinan ini. Tapi jauhkanlah ancaman. Jadi kata kewajiban ini. Kewajiban. Karena ketulusan. Karena kemurnian. Karena hormat dan takut pada Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah melakukannya bagi kita. Dialah kepala yang memerintah tubuh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan. Hidup yang taat kepadamu. Karena kasih-Mu. Seperti Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dengan jalan mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai manusia untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan itulah penggenapannya justru di dalam menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kami ya Tuhan. Apakah yang bisa kami mengerti? Apakah yang bisa kami tanggapi dari hal ini? Sama sekali tidak ada ya Tuhan. Sebab dosa, kegelapan itu semuanya pasti menuju kepada kebinasaan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Engkau ya Tuhan. Ia menyelamatkan tubuh kami untuk keluar dari kegelapan. Untuk dapat kembali kepada Engkau. Dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam pengudusan. Untuk kemuliaan Engkau. Semuanya karena pekerjaan perbuatan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus dan selamanya di dalam Engkau. Hidup bagi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Sebagai suami dan istri, kami memahami, mengerti bagaimana ya Tuhan ketaatan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Untuk menggambarkan prinsip kerajaan Allah sepenuhnya di dalam Engkau. Demikian pula ketaatan anak kepada orang tua. Demikian pula ketaatan hamba kepada tuannya. Semuanya ya Tuhan, prinsip ketaatan
prinsip kewajiban untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu, karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Dan biarlah Kau mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Tiliklah hati kami, ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Kau tetapkan jalan kami, karena iman kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kebenaran karena firman-Mu ya Tuhan itulah memerdekakan, dan pengudusan terjadi di dalam Kau untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memberikan persembahan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatunya adalah karena berkat daripada Tuhan, termasuk dalam hal-hal kebutuhan kita di dunia ini. Dan kita lihat dengan baik, dengan seksama, bahwa semuanya Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memenuhi segala sesuatunya. Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan perpuluhan kita, persembahan janji iman, persembahan khusus kita, dan juga persembahan untuk tanggung jawab sosial. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami siap membawa persembahan kami, dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan. Kami mau bawa dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus, hati yang sukarela ya Tuhan. Dan biarlah Kau berkati setiap tangan yang memberi, ada rancangan-Mu yang mulia ya Tuhan, supaya menjadi saksi-Mu yang kokoh selama hidup di dunia ini, menyatakan kemuliaan Engkau saja. Terpujilah anugerah-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Kita percaya kuasa-Nya bekerja dengan luar biasa. Rancangan yang mulia, rancangan damai sejahtera, dan kita lihat pembaruan terjadi, perubahan itu terjadi, dan kita lihat kita kuat di dalam Dia untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada rancangan yang mulia, rancangan damai sejahtera. Tuhanlah yang menetapkan langkah hidup orang benar untuk maksud kemuliaan-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur,
berdoa kepadamu saja. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.